Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tali Setia English Channel. Today's lesson, we are going to talk about latihan soal hot bahasa Inggris kelas 12. Check it out. Mari kita bahas soal dari teks yang pertama ini. Teks yang pertama ini termasuk jenis teks prosedur ya, karena di dalam teks ini dibahas tentang tips-tips atau cara melakukan sesuatu. And the title is How to Stay Awake Naturally. Judulnya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap terjaga secara alami. Maksudnya terjaga itu maksudnya tidak cepat ngantuk gitu ya, pada saat kita di rumah belajar ataupun pada saat kita bekerja. And the first step, there are 8 step, ada 8 step ya, 8 cara. The first step is get up and move around to feel awake. Cara yang pertama adalah bangunlah dan bergeraklah ya untuk tetap terjaga. A 10-minute walk increase energy for 2 hours because it pumps oxygen through your vein, brain, and muscle. Nah, ini caranya 10 menit ya, kalau sudah terasa ngantuk 10 menit berdiri, berjalan, nah itu akan meningkatkan oksigen yang ada di dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam tubuh kita. And the second one is take a nap to take the edge of sleepiness. Nah, ini juga beristirahatlah ya untuk menenangkan diri. Maksudnya begini, it is the best to nap about 6 or 7 hours before you would normally go to bed. Nah, ini dalam sehari ya, malam kita juga normalnya tidur setelah 6 sampai 7 jam ya sehari itu ya, dalam malam hari. Ini akan meningkatkan kita supaya siangnya tidak cepat ngantuk, jadi tidak begadang begitu. And the third one is give your eyes a break to avoid fatigue. Jadi ini juga cara yang ketiga bisa menghindarkan rasa kantuk kita adalah mengistirahatkan mata kita dan untuk menghilangkan atau menghindari kelelahan. Ya, kita jelas penjelasannya. Continuous fixation on a computer screen can cause eye strain. Nah, ini juga mengistirahatkan mata kita, maksudnya adalah kalau kita di depan laptop atau komputer ya, biasanya itu akan membuat mata kita tuh jadi lelah ya. Ini juga harus kita istirahatkan ya. Give your eyes a break to avoid fatigue. And the fourth one is turn up the lights to ease fatigue. Juga matikan lampu ya supaya kita lebih tenang. Itu kalau malam hari ya, sebelum pas tidur kita mematikan lampu. But studies have shown that exposure of bright light can reduce sleepiness and increase alertness. Try increasing the intensity of your light source at work. Ini berlaku untuk siang hari ya. Studi menunjukkan bahwa peningkatan atau paparan cahaya itu dapat mengurangi rasa kantuk kita ya, rasa kantuk kita dan mencegah ya dan meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi kalau misalnya kita di tempat belajar atau di tempat bekerja, diusahakan lampunya yang terang supaya kita terhindar dari rasa kantuk. That is for the fourth step. And the fifth step is take the breathing raises blood oxygen level in your body. Nah, kemudian ini pada saat di sela-sela kita bekerja, belajar, dan rasa kantuk itu menyerang kita, usahakan kita berdiri kemudian mengambil nafas ya supaya kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita itu meningkat. Jadi rasa kantuknya akan hilang. And the sixth one is switch task to stimulate your mind. Ini juga kita akan mengerjakan sesuatu, kemudian kita bisa beralih pekerjaan kita atau beralih tugas atau mengganti tugas kita yang lain supaya kita pikirannya jadi beralih juga ya. Itu untuk menghindarkan rasa kantuk kita. Misalnya kita kemudian belajar matematika misalnya, udah rasa kantuk itu menyerang diri kita beralih ke belajar yang lain atau beralih ke buku yang lain atau beralih ke bacaan yang lain. Jadi untuk menghindarkan rasa kantuk tersebut. And the seventh one is get some daylight to regulate your sleep cycle. Ini juga ya yang nomor 7. And the last is exercises to increase energy and reduce fatigue.
Ini yang terakhir stepnya atau tipsnya adalah berolahraga ya, kita rajin berolahraga untuk meningkatkan energi dan mengurangi rasa kelelahan. And there are 8 steps ya, ada 8 cara kita untuk tetap berjaga supaya kita tidak cepat ngantuk ya di pada saat belajar ataupun pada saat kita bekerja maksudnya. Well, take a look for question number 1. What can we do to stay awake? To stay awake, we are at the workplaces. Nah, bagaimana sih cara kita untuk tetap berjaga pada saat kita berada di tempat kerja? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya pada saat di tempat kerja. Ini ada stepnya. Yang pertama adalah get up. Ya, get up and move around to feel awake. Ini pada saat di tempat kerja kita bisa berdiri berjalan sekitar 10 menit untuk meningkatkan energi kita ya, supaya oksigen yang di dalam tubuh kita itu meningkat. Kemudian dari step ini, step yang keempat juga itu menunjukkan turn up the light to ease fatigue. Nah, ini juga ya, studies have shown that exposure to bright light can reduce sleepiness and increase awareness. Ini juga dijelaskan ya, studi menunjukkan bahwa paparan sinar cahaya itu akan mengurangi rasa kantuk kita. Kemudian try increasing the intensity of your light source at work. Ini juga ya, try increasing. Jadi diusahakan di tempat kerja itu lampunya menyala dengan terang. Itu adalah dua hal ini yang menunjukkan bahwa cara kita untuk meningkatkan untuk menjaga supaya kita tetap terjaga dan tidak ngantuk di tempat kerja. And the option is, the first one is switch the workspace tasks regularly and turn off the light and have short work before working, take a nap before bedtime to come to the workplaces early, and do exercises for at least 30 minutes before working. And the last is have short work and increase the light intensity of the workplaces. Nah, ini sepertinya cocok untuk pembahasan soal yang pertama ini. So the answer is E. Ya, and the second one is, nah untuk soal yang kedua ini, soalnya tetap sama ya, kita tidak membahas lagi teksnya, isinya, yang kita bahas langsung ke soalnya. The second number is, even a step outside for a breath of fresh air will revive your sense. By the underlined word could be best replaced by. Nah, ini revive ini ya, revive ini apa sih maknanya dan sinonimnya atau kata yang sama dengan kata revive itu apa gitu. Ya, the option is recover, increase, decrease, maintain, and preserve. Nah, kita cari dulu revive itu maknanya adalah menghidupkan kembali, itu ya, revive itu menghidupkan kembali. Kita bahas ya, revive adalah menghidupkan kembali. So, kalimat atau kata yang sama maknanya dengan revive adalah recover, menghidupkan kembali ya. So the answer is A. And the third one is still have the same tag. Ini sama dengan teksnya yang sebelumnya. Kita tidak membahas juga, langsung ke soalnya. The question for number 3 is, the tag is most probably found in, kita lihat ya, teks ini biasanya ditemukan, teks jenis ini ya, memberikan tips kesehatan ini biasanya kita temukan di dalam apa, dalam teks jenis apa ya, features, tips of the day, reader's letter, or health corner. Nah, kita karena judulnya adalah How to Stay Awake Naturally dan isinya adalah memberikan tips ya, jadi yang sesuai dengan jawabannya adalah C, tips of the day. Ya, for number 4. Untuk yang nomor 4 ini, soalnya teksnya sudah berbeda dengan teks yang sebelumnya. And the text is,
Kita lihat ya, kita bahas. Ini adalah jenisnya pengumuman ya, jenisnya pengumuman atau advertisement, bisa ya masuk dalam situ. Join medicine school superintendent Jennifer Cheram at high school in your area for a conversation about hopes and inspiration for your school and your children. Working together, we can ensure that every school is a driving school that prepare every student for college, career, and life. Join us for conversation with Jennifer. Ya, ini. Nah, ini adalah informasi tentang sekolah yang akan mengundang seseorang yang terkenal gitu ya, yang untuk membahas sesuatu yang bermanfaat bagi siswa yang ada di area tersebut. And the text, what is the text written for? Teks ini ditujukan untuk siapa? Yaitu soal untuk yang nomor 4. And the option is promotion of the high school, kemudian information available of child care facility, yang adalah mempromosikan high school, yang B adalah information for the availability for the child care facility, yang C adalah preparing public hearing with the famous educator, D, inviting to join a discussion about school and children, and E, informing that transportation is available for the events. Oke, kita bahas ya. Apa sih sebetulnya isi dari teks ini, atau untuk siapa sih teks ini diperuntukkan ya? Karena tadi kan dari teks awal tadi, yang pertama adalah dari awal maksudnya ini membahas atau mengundang seseorang ya untuk membahas sesuatu yang bermanfaat ya bagi sekolah tersebut. Kemudian yang tepat jawabannya adalah inviting to join a discussion about school and children. Ini ya, karena mengundang seseorang yang membahas tentang hopes and inspiration for the school. Jadi yang tepatnya adalah inviting to join a discussion about school and children, yang di That is still the same, masih sama ya teksnya dengan teks sebelumnya. And the question for number 5, if blah blah blah, every school is thriving school that blah blah blah. The underlined word has the same meaning with. Nah, ini yang ditanyakan adalah makna yang sama dengan thriving. Thriving itu adalah berkembang ya, tumbuh berkembang. Nah, the option is get kabar, successful, improve, and developed. Kemudian yang maknanya sama dengan thriving adalah successful ya. Tadi kan thriving adalah berkembang ya, maknanya sama dengan successful atau tumbuh berkembang. And this one for number 6, there will have different text. Ya, ini teksnya berbeda dengan sebelumnya. And the text is about ini menceritakan atau membahas tentang microwave ya. Kita bahas dulu teksnya. Some people do not in favor with microwave. They tend to avoid it because some reason. Jadi orang-orang itu biasanya menghindari penggunaan microwave. Mereka menghindari itu karena ada beberapa alasan. Yang teks yang paragraf kedua, they claim that microwave cooking destroy our food, nutritionally worthless and even toxic. Nah, alasan yang pertama adalah mereka menghindari itu adalah karena microwave itu destroy our food, menghancurkan ya nutrisi di makanan kita. Itu alasan yang pertama. And then they heat unevenly. Ini alasan yang kedua, this can create unpleasant hot or cold spot in your food. In the case of baby bottle, it can also cause burn on the outside and the bottle feel cold, but the inside of the bottle boiling hot. Alasan yang ketiga, they don't brown things ya. Microwave itu tidak membuat makanan itu menjadi brown gitu ya,
kecoklatan. Few food nice and crispy and microwave because they don't get hot enough. Karena dalam penggunaan microwave itu kan beda ya dengan kita menggunakan menggoreng misalnya ya, jadi panas di microwave dengan panas yang kita menggoreng secara naturally dengan minyak goreng itu akan berbeda misalnya. And the next one is they make food dry, mostly or tasteless. Kemudian microwave itu menjadikan makanan kita itu kering kemudian tidak berasa. This is the matter of personal preference and nobody can really argue with it. Ini adalah pendapat pribadi ya, tidak semua orang setuju dengan pendapat ini gitu. And these are all the perfectly reason to avoid microwave. Ini kesimpulan dari si penulisnya. These are all perfectly fine reason to avoid microwave. Penulisnya itu menyimpulkan bahwa alasan-alasan itulah yang dilakukan, yang dipergunakan oleh orang untuk menghindari penggunaan microwave. But none of them are health problem. Tapi tidak semua yang alasan itu adalah masalah berefek pada masalah kesehatan kita. You will not be any less healthy if you cook in microwave. Nor will you destroy any nutrition of your food. Nah, ini adalah alasan tentang kenapa orang-orang itu menghindari penggunaan microwave. Nah, kita cek untuk soal berikutnya. The topic of the text above is, topik dari teks yang kita bahas ini adalah the benefit of microwave, the radiation of microwave, the invention of microwave, the negative sides of microwave, the tasteless food caused by the microwave. Nah, tadi kan yang dibahas ya, terbanyaknya adalah kenapa orang tidak menggunakan microwave, karena ada beberapa alasan bagi mereka yang menghindari. So the text is talking about the negative side of microwave. Text number 7. Some people believe that cooking with microwave is not healthy because, nah orang-orang yang percaya bahwa penggunaan atau memasak dengan microwave itu tidak sehat because, nah ini diterangkan ya, dijelaskan di paragraf yang ketiga. They also believe that microwave is unhealthy because of its radiation. Ini alasan mereka tidak menggunakan microwave dan mengklaim bahwa microwave itu tidak sehat. Ya, the option is it makes the food crispy, its radiation can cause cancer, and then it can engage the taste of the food, it cannot make the food brown, and it creates spots on the food. Tadi sudah jelaskan ya, sudah ada di situ. Kenapa mereka mengklaim bahwa microwave itu tidak sehat? Because of its radiation can cause cancer. Ini juga dijelaskan di paragraf yang ketiga. And questions number 8. How does the writer conclude about microwave? Nah, bagaimana ini penulis itu menyimpulkan tentang penggunaan microwave? Ini dijelaskannya di paragraf yang terakhir. Ini merupakan kesimpulan dari si penulis tentang penggunaan microwave. Nah, dari kesimpulan si penulis itu kita bahas. The first on the option A is the microwave are perfect equipment for the family. Menurut si penulis, microwave ini adalah perfect, alat yang perfect untuk family. Ini salah ya, tidak mengatakan demikian si penulis tersebut. And B, the food nutrients will never be destroyed by microwave. Ini juga tidak ada statement seperti ini di dalam kesimpulan di akhir. And there is no reason to avoid using microwave when cooking other food. Ini juga penulisnya itu tidak berkata demikian ya. And for
Option D, microwave have some bad side, but they are not danger for the health. Nah, ini sepertinya cocok untuk kesimpulan dari si penulis karena tertulis di sini ya, microwave have some bad side, but they are not danger for the health. Ini buktinya ya bahwa si penulis itu memberikan kesimpulan bahwa they are perfectly fine to avoid microwave, but none of them are healthy problem. Tidak satupun dari alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tersebut berpengaruh pada health problem kita. Okay, so the answer is E. Well, students, mudah-mudahan pembahasan soal ini bermanfaat bagi kalian yang sedang menghadapi ujian ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan kita bertemu lagi, kita membahas lagi soal-soal di soal HOTS berikutnya. Thank you and see you for the next video.